Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurdaya dengan NIM 11192200150. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah diberikan. 1. Soal pertama, PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Salah satu alasannya secara internal yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan dan contoh. Baik, untuk jawabannya adalah mengapa PKN menjadi mata kuliah wajib umum di semua perguruan tinggi? Sebab adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak, kewajiban, usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masa sekarang, pembentukan karakter seseorang berada pada fase usia dini dan remaja awal. Oleh karena itu, pembelajaran PKN sangatlah diharuskan karena menyebabkan kecenderungan mahasiswa sekarang kurang pembentukan karakter. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang bolos kuliah, banyak yang tidak mencintai produk dalam negeri. Untuk soal kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam kehidupan berbangsa dan negara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan serta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang terhadap dinamika yang terjadi. Baik, untuk jawabannya adalah identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisisnya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Identitas nasional berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Salah satunya adalah perlunya identitas nasional bagi Indonesia, yaitu agar Indonesia tetap bersatu, menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Sekarang Indonesia menganggap bahwa budaya asing adalah budaya modern, sedangkan budaya asing dianggap budaya kuno. Krisis identitas menjadi masalah yang serius di masa ini karena kurang cinta tanah air dalam rasa persatuan, sehingga identitas nasional mengalami kesorotan. Yaitu contohnya, kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir cerdas dan menyaring pengaruh budaya luar, bersifat selektif dan menerima budaya barat dan mencintai produk lokal dan negeri. Selanjutnya adalah nomor 3. Salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu ada perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapatan saudara sebagai seorang mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia? Jelaskan beserta contohnya. Baik, untuk jawabannya adalah adanya perbedaan pendapat dari kaum elit politik dan massa mengenai diterbitkannya peraturan undang-undang dapat menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam mewujudkan integrasi nasional. Sebagai seorang mahasiswa, sikap yang seharusnya kita tunjukkan adalah mendukung keputusan pemerintah jika dirasa keputusan dalam membuat perundang-undangan tersebut sesuai dan selaras dengan apresiasi dari masyarakat, serta dirasa dapat memberikan manfaat atau kontribusi positif terkait dengan kemajuan bangsa, negara, terutama menyangkut masyarakat luas secara keseluruhan. Contohnya adalah UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan DPR RI pada
Senin 5 September 2020, DPR mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law meski banyak mendapat penolakan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. UU ini dinilai akan merugikan buruh atau kerja. UU ini sebagai menimbulkan kekacauan di Indonesia. Baik, untuk soal keempat adalah salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara yaitu untuk melindungi HAM setiap warga negara. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada hak asasi manusia warga negara yang dirugikan pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti hak seseorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep kaum tersebut? Jelaskan dan contohkan. Baik, saya akan menjawab soal sebelumnya. Salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu bisa melindungi hak asasi setiap warga negara. Hak asasi manusia pada prinsip tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang tinggi rendahnya derajat maupun hak yang didapat oleh pendidikan untuk anak-anak. Seharusnya anaknya memiliki pendidikan yang seharusnya ia dapatkan agar masanya lebih baik untuk kedepannya. Contohnya adalah dalam kasus seorang anak yang ingin melanjutkan sekolah tapi tidak memiliki biaya yang cukup, yaitu ia ingin melanjutkan sekolah SMP, bahkan dia sudah membeli peralatan sekolah semisal buku, pena, dan sebagainya. Sementara itu setelah membeli itu setelah nenek menjual kambing kesayangannya, ia mengumpulkan uang tersebut agar sang pasya bisa membelinya. Namun dengan hambatan lain, sekolah pasya terlalu jauh dan menempuh biaya yang cukup tinggi, dan akhirnya pasya memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Selanjutnya soal nomor 5, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jelaskan beserta contohnya. Hak asasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan rakyat. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, terjadi kesepanjangan sosial yang berkepanjangan. Contohnya, kasus seorang wargawati namanya Nur ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Gedongombo. Ia berkondisi sudah membusuk. Dan sekian jawaban dari saya. Maaf jika ada salah kata dan ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.